Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan layanan tentang bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal adalah layanan dasar bagi siswa yang berjumlah antara 30 sampai 40 orang melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis, terjadwal, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri dan pemahaman tentang orang lain yang berorientasi pada bidang pembelajaran, pribadi, sosial, dan karir, dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat dan dapat membantu individu untuk merencanakan pengambilan keputusan dalam hidupnya, kemudian mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, pada layanan ini saya akan memberikan tentang keterampilan manajemen waktu. Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar siswa dapat melakukan pekerjaan atau tugas secara efektif dan efisien. Manajemen waktu adalah waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari untuk bisa menggunakannya dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing individu. Hanya saja, tidak semua orang mengerti atau menggunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin. Bahkan, lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah adanya pemberdayaan dan penerapan waktu manajemen atau manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan suatu panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan struktural secara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang individu itu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Pengelolaan waktu yang baik dapat membantu untuk meningkatkan kinerja dan karir. Pengorganisasian setiap hari membantu untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, tetap dapat terlibat selama waktu tersebut menjadi kreatif serta proaktif dalam mengerjakan tugas-tugas. Keterampilan manajemen waktu yang kuat pada akhirnya dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan utama dan memajukan terhadap posisi tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenal apa itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengelolaan secara teratur, sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu dengan tempo waktu. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa perbedaan teknik dan struktural dalam manajemen waktu ada karena variasi dalam konsep budaya penggunaan waktu. Nah, maka dari itu, manajemen waktu sangat penting untuk proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, memasuki slide yang kedua yaitu manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal. Karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting.
Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Nah, sebuah manajemen waktu yang akan baik akan mampu membawa fokus dan perhatian pada target pencapaian. Tidak usah khawatir atau kebingungan dalam menentukan prioritas. Jika sudah memiliki atau sudah mempunyai manajemen waktu yang tersusun dengan baik. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Nah, dari sini pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberikan lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Jadi ketika suatu pekerjaan itu sudah selesai tepat waktu, maka kita memiliki peluang untuk memanfaatkan waktu yang tersisa atau untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Ketiga yaitu mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres juga tekanan. Di samping itu juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan dengan rasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. Nah, yang keempat yaitu mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terrealisasikan dalam waktu yang lebih singkat. Jika seseorang sudah memiliki target dan tujuan, maka dengan adanya manajemen waktu tersebut, maka target-target yang sudah dicapai akan lebih mudah. Belum lanjut ke materi yang selanjutnya tentang pentingnya manajemen waktu, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan tentang pentingnya manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena akan membantu dalam menyusun pekerjaan dengan cara yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membantu menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama bagi yang memiliki pekerjaan. Dapat memungkinkan memiliki beragam tanggung jawab untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu. Ini ada beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting. Yang pertama, pengorganisasian. Kedua, prioritas. 3, menentukan tujuan. 4, komunikasi. 5, perencanaan. 6, delegasi atau pembagian tugas. 7, mengendalikan stres. Sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang pengorganisasi. Nah, tetap teratur dapat membantu mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa yang sudah diperlukan terselesaikan dan kapannya juga. Menjadi terorganisir dengan baik, bisa mengerti mempertahankan penggunaan kalender jadwal yang konsisten. Dengan begini kalian akan dapat menemukan dokumen-dokumen yang perlu dengan mudah, memiliki lingkungan yang rapi, dan membuat catatan yang terperinci, serta menjadi rajin dan juga disiplin. Dua yaitu tentang prioritas. Menilai setiap tanggung jawab dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Ada banyak cara untuk memprioritaskan apa yang perlu kalian capai. Mungkin memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang cepat, mudah, dan sederhana. Kemudian diikuti oleh pekerjaan yang lebih lama dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Dan juga dapat memprioritaskan tugas yang kalian mulai dengan yang paling memakan waktu dan kombinasi keduanya. 3, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan atau menetapkan tujuan merupakan langkah pertama untuk menjadi manajer yang baik. Penetapan tujuan dapat memungkinkan kalian untuk memahami tujuan akhir dengan jelas dan apa yang harus kalian prioritaskan untuk mencapai
tujuan tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan kalian untuk membuat rencana dan tujuan yang jelas terhadap pekerjaan. Dapat memungkinkan untuk mendelegasikan kebutuhan yang memungkinkan lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting dan relevan yang selaras dengan sasaran atau tujuan yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu, yaitu perencanaan yang benar-benar matang. Jadikan efisiensi dan merencanakan hari-hari kalian rapat dan bagaimana akan mencapai hal-hal yang dapat membantu kalian tetap pada jadwal yang sudah dibuat atau jadwal yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu delegasi atau pembagian tugas. Dari pembagian tugas ini dapat menjadi pengatur waktu yang baik, berarti hanya menyelesaikan pekerjaan yang akan membantu kalian dan perusahaan untuk mencapai atau pekerjaan untuk mencapai tujuan. Meskipun keterampilan ini sering dilakukan oleh manajer atau orang yang mengatur pembagian tugas, namun kemampuan ini tidak memaksakan bagi seseorang untuk melebihi kapasitas yang sudah dimiliki oleh mereka atau dimiliki oleh kalian. Nah, yang terakhir yaitu mengendalikan stres. Ketika mempraktikkan manajemen waktu yang baik, maka harus diperhatikan kesehatan mental kalian masing-masing. Menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu kalian termotivasi dan berkinerja baik saat menjalani jadwal yang sudah ditetapkan. Memasuki materi yang terakhir yaitu cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Nah, di sini saya menuliskan ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dari sini misalnya jika kalian atau seseorang memiliki tujuan untuk dipromosikan dalam waktu 6 bulan ya, mungkin perlu menetapkan tujuan yang lebih kecil untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Sasaran yang harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan berbasis waktu. Nah, itu merupakan tujuan dari jangka pendeknya apa dan tujuan dari jangka panjang yang sudah ditetapkan itu seperti apa. Nah, yang kedua yaitu atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Sisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas yang paling utama dan terdepan dalam daftar kalender sehari-hari oleh Anda. Dalam membuat daftar ini adalah penting untuk mengatur waktu kalian masing-masing, dapat mempertimbangkan metode kurun waktu tertentu di kalender Anda. Nah, yang terakhir yaitu menempatkan pekerjaan utama terlebih dahulu atau bisa disebut dengan prioritas. Nah, dari sini sebuah keterampilan yang sulit tetapi menjadi lebih mudah dan latihan yang konsisten. Ini dapat dimulai mempraktikkan penentuan prioritas dengan membuat daftar-daftar apa saja yang akan dilakukan atau job desk kegiatan sehari-hari. Terus dapat menulis atau mengetik yang akan dilakukan untuk memprioritaskan tugas-tugas yang paling mendesak dan mudah untuk dilakukan. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan tentang keterampilan manajemen waktu. Nah, di sini akan memberikan kesimpulan dan penutup dari materi yang sudah disampaikan. Nah, tampaknya tidak pernah ada waktu yang cukup dalam sehari, tetapi karena setiap individu semua mendapatkan 24 jam yang sama. Mengapa beberapa orang mencapai lebih banyak waktu dan berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu daripada yang lain? Nah, maka dari itu jawabannya adalah terletak pada kemampuan manajemen waktu yang baik yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Nah, orang-orang yang berprestasi tinggi berhasil mengelola dan menerapkan penggunaan waktu mereka yang dengan sangat baik.
Dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat meningkatkan kemampuan untuk lebih efektif bahkan ketika waktu kalian terbatas dan mendapatkan tekanan. Manajemen waktu yang baik membutuhkan perubahan penting dalam fokus dari kegiatan untuk mendapatkan hasil nyata, karena menjadi sibuk itu tidak sama dengan menjadi produktif. Nah, cukup sekian dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.